Kang, bikin dong materi buat teman-teman mahasiswa, kan kita juga perlu, apalagi kita mau sidang skripsi. Woi, pejuang skripsi, tenang, materi ini untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang skripsi, pejuang kelulusan, dan pejuang keluarga. Ya, kenapa pejuang keluarga? Karena kadang-kadang kita kuliah itu dipaksa sama orang tua, ya pengen lulus aja, setelah itu Anda bebas merdeka. Tapi bukan berarti ketika bebas, kita nggak produktif lah ya. Yang jelas adalah kebebasan diawali dari sebuah gerbang bernama sidang skripsi. Ya, banyak orang-orang yang udah biasa gitu ya, kuliah, pas waktu skripsi, stres, akhirnya terhenti. Bukan karena nggak bisa ngebikin skripsinya, tetapi terkadang ini stuck karena ketakutan ketika Anda menghadapi dosen atau menghadapi sidang skripsinya. So, Kang Nugi, gimana caranya saya sebagai seorang mahasiswa bisa belajar, bisa mempresentasikan dengan baik apa yang sudah saya susun? Ya, so teman-teman, tips yang pertama, ketika Anda membuat skripsi, Anda lupakan dulu presentasi. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang skripsi kita stuck karena kita mikirin presentasinya. Tenang aja, relax aja. Udah kerjain aja dulu. Ya, ketika kita mengerjakan dengan relax, teman-teman, itu akan ngalir ya skripsi kita dengan mudah. Setelah itu, nanti baru Anda pikirkan gimana caranya Anda mempresentasikan. Tapi yang terpenting adalah ketika kita relax, kita menguasai bahan yang ada di dalam skripsi kita. Ya minimal ketika kita membuatnya dengan menyenangkan gitu ya, dengan asik, materinya nempel di Anda. Itu dulu deh ya, materinya nempel di Anda. Karena kalau materi dikuasai, apapun yang Anda kuasai, Anda sampaikan, itu 80% udah ready. Jadi, so keep relax dalam mengerjakan, lupakan dulu presentasi, ya, kuasai dulu apa yang namanya materi. Oke, nah terus Kang, materi udah selesai nih, presentasi udah mau akhir, skripsi udah mau akhir, udah mau selesai bab 4. So, apa yang perlu saya lakukan? Oke, baru kita persiapkan. Gimana caranya step by step kita menghadapi dosen kita ketika sidang. Bayangkan teman-teman, ya Anda datang ke sebuah tempat, ada sebuah ruangan gitu ya. Teman Anda cuman laptop aja sama infocus sama layar, terus Anda menghadapi dosen-dosen yang ada di hadapan Anda yang so cool gitu ya. So cool. Iya. Ya biasalah ya, yang namanya dosen itu ya memang pembuat stres. Memang tugasnya dosen-dosen ya membuat stresor, membuat tekanan. Mengapa? Ketika kita menghadapi tekanan dan melepaskan tekanan itu jadi prestasi. It's okay, memang tugas mereka seperti itu. So, step pertama ketika Anda masuk ke ruangan ya, yang perlu Anda lakukan adalah senyumin aja. Artinya apa? Anda senyum aja sama dosen Anda. Anda senyum aja sama lingkungan sekitar Anda. Anda senyum sama ruangan Anda. Tenang, relax. So, senyum ya, yang ikhlas tentunya senyumnya, itu akan menghadirkan relax di dalam tubuh kita. Ya, keluar yang namanya hormon endorfin. Bayangkan, minimal bayangkan di saat itu, ya kondisinya nyaman, aman, tenang. Bayangkan Anda masuk sambil senyum, ya Anda senyum sama dosen. Percaya deh, kalau Anda senyum, minimal ya senyum, itu bisa jadi dibalas dengan senyuman lagi. Atau kalaupun enggak, itu dosen udah punya first impression bahwa Anda adalah termasuk mahasiswa yang menghargai mereka dengan senyuman. So, senyuman akan memunculkan rasa rileks bukan hanya pada diri Anda, tapi pada diri dosen ataupun para penguji yang ada di ruangan itu.
Biasanya ada 2 minimal ya, 2, 3, atau 4 dosen yang ada di situ. Ya, Anda senyum satu persatu. Anda tatap wajahnya. 1, 2, 3, 4. Ya, so Anda relax, lalu Anda siapkan laptop Anda, lalu Anda siapkan presentasi Anda. Oke. Yang kedua, step yang kedua adalah pastikan ketika Anda presentasi, Anda gunakan yang namanya power voice. Suara yang paling meyakinkan, suara yang paling keren dari diri Anda, suara yang paling jelas. Jadi nggak boleh Anda ngomong, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, ya. Atau misalnya, baik Bapak Ibu sekalian, no. Tapi coba suara yang meyakinkan tuh kayak gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian. Beda ya. Suara yang meyakinkan itu akan memunculkan satu, keyakinan di dalam diri. Yang kedua, keyakinan di hadapan audiens. Dan dalam hal ini dosen Anda akan yakin akan presentasi Anda karena Andanya juga meyakinkan. Yakin, ketemu yakin, sama dengan trust, kepercayaan. Dan kepercayaan yang muncul akan memunculkan percaya diri. So, hadirkan dengan optimal dengan suara yang maksimal. Power voice, suara yang maksimal, suara yang optimal. Baik, hari ini izinkan saya untuk memberikan sebuah presentasi tentang sampaikan apa yang Anda hadirkan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, Anda bisa pakai mulailah presentasi Anda dengan cara memberikan hook. Anda tentu tahu ya, hook, atau kalau istilahnya easy to speak itu bang, atau kejutan, ya, surprise gitu ya. Sesuatu statement yang memunculkan hormon dopamin bagi para penguji atau rasa penasaran. Apa sih? Terus gimana gitu. Jangan yang standar. Ya, kalau misalnya Anda gunakan opening yang standar, kadang-kadang orang ya udah gitu. Misalnya Anda salam dulu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan saat ini. Langsung kepada hook. Jeger hooknya. Ya, Anda boleh memakai kata ternyata. Anda sampaikan sesuatu ya yang memunculkan rasa penasaran. Ternyata, wah, Anda sampaikan. Atau kasih pernyataan yang memunculkan pertanyaan ataupun yang memunculkan rasa penasaran. Dari mana itu? Bisa jadi dari the end of our mind, the end of our skripsi gitu ya. Misalnya kesimpulannya apa? Munculkan di depan gitu ya. Munculkan di depan. Kesimpulan-kesimpulan itu bisa membawa orang kepada curiosity. Apa? Kenapa? Mengapa? Gitu ya. Oke, hook. Anda hadirkan hook. Ya, itu yang berikutnya. Nah, yang ketiga adalah teman-teman sekalian. Yang keempat ya. Ketika presentasi, Anda sampaikan data. Ya. Sampaikan data dengan rileks. Data adalah pendukung presentasi Anda. Kadang-kadang kita pengen cepat selesai. No. Jangan pengen cepat selesai. Tapi usahakan setiap data disampaikan dengan jelas. Dan caranya adalah sampaikan dengan rileks. Baik, ternyata yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga sebagai pendukung data saya itu adalah, rileks Anda menyampaikan data. Sampaikan dengan artikulasi yang terbaik, suara terbaik. Yang terpenting adalah rileks. Jangan terburu-buru. Ketika data disampaikan dengan clear, maka support ataupun celah penguji untuk bertanya itu ketutup sama data. Mengapa demikian? Kan kita sudah sampaikan datanya, gitu ya. Sampaikan data dengan clear. Oke, dan yang terakhir adalah teman-teman tutup dengan yang namanya sih kalau saya sampaikan clear call to action. Atau Anda boleh juga nggak usah clear call to action deh. Anda juga boleh pakai dengan cara menutup dengan great closing, gitu ya. Great closing itu bisa jadi Anda sampaikan kesimpulan, misalnya di akhir,
So, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya dalam presentasi skripsi ini bahwa ternyata ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan parenting seseorang disebabkan oleh latar belakang pendidikan bla 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 bla. Saya Nugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya demikian. Atau tadi clear call to action. So, Bapak Ibu sekalian, setelah menemukan data dan fakta bahwa ternyata kita perlu memperdalam lagi mengenai dunia bla 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 bla. Jadi clear call to action itu adalah what next, apa selanjutnya yang perlu dilakukan oleh skripsi yang lain, skripsi selanjutnya, atau peneliti selanjutnya, atau juga ini bisa menghadirkan curiosity agar kita bisa menghasilkan karya ilmiah berikutnya. So, hal itu akan membuat para penguji amazed kira-kira. Wah, ini udah meyakinkan, datanya valid, suaranya oke, closingnya juga bagus. Setiap momen dalam ujian skripsi itu adalah penting untuk menyimpan persona Anda sebagai seorang mahasiswa, itu adalah mahasiswa yang baik dan mahasiswa yang asik gitu. Yuk, selamat Anda presentasi, selamat Anda mempresentasikan skripsi Anda. So, relax aja, insya Allah kok lulus. Apapun yang terjadi, insya Allah lulus. Tapi, berikan kelulusan itu sebagai akhir yang berkesan kepada kehidupan Anda.